Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas besar kedua dari mata kuliah Manajemen Strategik oleh dosen pengampu kami, Pak Muhammad Nasar. Kali ini kami akan membahas mengenai penilaian lingkungan eksternal. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, kami dari kelompok 13 akan memperkenalkan diri. Kita ada 3 anggota. Yang pertama Rino Mauladi, yang kedua Aulia Hafidz Kamandoko, yang ketiga adalah M. Fikri Aditya. Baik, kita lanjut ke topik. Ya, salah satu kunci keberhasilan dari suatu perusahaan adalah mampu menganalisis dan memonitor kekuatan eksternal baik makro maupun mikro dalam menentukan mana yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat ke depannya. Pentingnya perusahaan mengumpulkan informasi-informasi tentang pesaing yang merupakan salah satu faktor lingkungan eksternal. Nah, di sini ada analisis lingkungan eksternal perusahaan atau institusi atau organisasi adalah mengetahui dan menganalisis kondisi lingkungan di luar perusahaan, di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap aktivitas internal perusahaan itu sendiri. Nah, kondisi atau kejadian yang terjadi di luar perusahaan tersebut akan kita analisis secara mendalam, yang kemudian kita tentukan mana yang akan menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep lingkungan eksternal perusahaan. Kalau kita bisa lihat dari gambar yang ada di sini, nah ini adalah hubungan kekuatan ya, eksternal dan organisasi. Ada banyak konsep mengenai faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam lingkungan eksternal suatu perusahaan. Yang pertama itu kalau kita lihat dari kekuatan eksternal ya, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintah dan hukum, dan kekuatan teknologi, serta kekuatan kompetitif. Perubahan dalam kekuatan eksternal mengakibatkan perubahan dalam permintaan konsumen untuk barang industri dan konsumsi serta jasa. Kekuatan eksternal dapat mempengaruhi tipe produk yang dikembangkan, karakteristik dan strategi segmentasi pasar dan positioning, ya tipe jasa yang ditawarkan dan pilihan bisnis yang ingin diakuisisi atau dijual. Kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi pemasok dan distributor. Identifikasi dan evaluasi peluang dan ancaman eksternal memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan misi bisnis yang jelas, mendesain strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan mengembangkan kebijakan untuk mencapai tujuan tahunan. Selanjutnya, kita akan melihat gambaran untuk lingkungan eksternal perusahaan. Kan banyak berbagai opini. Nah, kali ini untuk lingkungan eksternal perusahaan, saya mengambil salah satu contoh dari Thomson, Strickland, and Gamble 2010. Membagi lingkungan eksternal perusahaan menjadi dua, yaitu lingkungan makro atau macro environment, meliputi kondisi ekonomi, demografi kependudukan, teknologi, nilai sosial dan gaya hidup, dan peraturan, serta lingkungan industri atau bersaing, atau yang disebut dengan industry and competitive environment, meliputi pemasok, konsumen, pesaing, pendatang baru, produksi substitusi, seperti terlihat pada gambar tersebut. Lingkungan makro atau macro environment termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas-aktivitas perusahaan jangka pendek, tapi dapat dan seringkali mempengaruhi keputusan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor demografi, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor politik, dan faktor teknologi. Pengelola perusahaan perlu memperhatikan interaksi antara kelima unsur tersebut karena dapat memberikan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Yang pertama, faktor demografi berhubungan dengan besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, dan distribusi pendapatan. Jika suatu perusahaan mengerti bagaimana pola distribusi pendapatan dalam populasi, perusahaan dapat mengetahui besarnya daya beli masyarakat terhadap produk yang mereka jual. Yang kedua, faktor ekonomi
Sehatnya perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri. Indikator mengenai sehat tidaknya suatu perekonomian mencakup tingkat inflasi, tingkat bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat simpanan personal maupun perusahaan, serta GDP. Faktor ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap potensi menarik atau tidaknya berbagai strategi. Sebagai contoh, ketika suku bunga meningkat, dana yang dibutuhkan untuk ekspansi atau pengembangan usaha menjadi lebih mahal atau tidak tersedia. Ketika suku bunga naik, pendapatan yang dapat dibelanjakan maupun permintaan terhadap barang akan menurun. Juga ketika harga saham meningkat, ketertarikan atas saham sebagai sumber modal untuk pengembangan pasar meningkat. Begitu juga ketika pasar meningkat, kekayaan konsumen dan bisnis bertambah. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai budaya dari masyarakat yang berbeda. Tren sosial budaya membentuk cara orang atau masyarakat hidup, bekerja, berproduksi, dan mengkonsumsi. Tren baru menciptakan tipe konsumen yang berbeda. Dan akibatnya, kebutuhan akan barang yang berbeda, jasa yang berbeda, dan strategi yang berbeda. Hal ini berdampak pada perubahan kebutuhan dan perilaku terhadap barang dan jasa. Yang keempat, faktor politik, di mana organisasi dan kelompok yang berkepentingan bersaing untuk memperoleh perhatian dan sumber daya serta badan hukum yang mengarahkan interaksi tersebut. Faktor ini mencerminkan bagaimana perusahaan dan organisasi lainnya mencoba untuk mempengaruhi pemerintah dan bagaimana badan-badan pemerintah mempengaruhi mereka. Karenanya, perusahaan harus menganalisis dengan cermat filosofi dan kebijakan yang berhubungan dengan bisnis. Peraturan antitrust, peraturan perpajakan, industri yang akan diregulasi, dan peraturan tenaga kerja merupakan bidang di mana kebijakan administrasi dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas industri dan perusahaan. Yang terakhir adalah faktor teknologi. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan kinerja operasional, seperti kecepatan waktu proses produksi, penurunan produk cacat, kemampuan penghantaran tepat waktu, dan peningkatan produktivitas. Penggunaan teknologi dalam perusahaan merupakan wujud tindakan perusahaan untuk merespons perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, sehingga menuntut perusahaan untuk mampu meningkatkan daya saingnya tidak hanya melalui pencapaian keunggulan biaya maupun diferensiasi produk, melainkan juga mampu memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi konsumen. Sekarang bagiannya mengenai analisis industri dalam lingkungan mikro. Nah, jadi di sini ada yang namanya pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Pemasok atau kelompok pemasok kuat jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan tetapi menjual ke banyak perusahaan. 2. Produk pengganti tidak tersedia. 3. Pemasok dapat mengintegrasi ke depan atau biasa disebut hilir. Terus ada juga konsumen. Konsumen dapat mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. Suatu kelompok pembeli akan memiliki kekuatan penawar yang tinggi jika 1. Pembeli hanya memperoleh laba yang kecil sehingga memiliki insentif yang tinggi untuk menurunkan biaya pembeliannya. 2. Pembeli menjadi ancaman kuat karena dapat melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri tersebut. 3. Biaya pengganti pemasok sangat rendah bagi si pembeli. Lalu ada juga pesaing atau bisa disebut stockholder lainnya, yaitu bentuk persaingan yang ketat dalam satu industri ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Ada banyaknya pesaing atau pesaing yang ada memiliki ukuran dan kekuatan hampir sama.
2. Kapasitas biasanya ditambah dalam jumlah besar. 3. Produk atau jasa yang ditawarkan kurang memiliki diferensi atau perbedaan. Lalu ada juga produk pengganti atau substitusi, yaitu ancaman produk pengganti industri lain yang memproduksi produk dalam bentuk berbeda. Oke, untuk contoh dalam matriks evaluasi faktor eksternal atau EV untuk salah satu perusahaan, ya di sini ada tahapan dalam menyusun EV sebagai berikut ya. Yang pertama itu buat daftar faktor eksternal yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal, masukkan total 10 sehingga 20 faktor, termasuk peluang dan ancaman yang memengaruhi perusahaan dan industrinya. Tulislah peluang terlebih dahulu dan kemudian ancaman. Terus yang kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0.0 atau tidak penting hingga 1.0 paling penting. Bobot mengidentifikasi tingkat penting relatif dari faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Peluang seringkali diberi bobot dan diberi bobot lebih tinggi dari ancaman. Tetapi ancaman juga dapat diberi bobot yang tinggi jika mereka sangat serius atau sangat mengancam. Yang ketiga adalah berikan peringkat 1 hingga 4 untuk masing-masing faktor eksternal, kunci tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut, di mana 4 sama dengan respon perusahaan superior, 3 adalah respon perusahaan di atas rata-rata, untuk 2 sama dengan respon perusahaan rata-rata, dan 1 dinilai sebagai respon perusahaan jelek. Peringkat didasari pada efektivitas strategi perusahaan. Dengan demikian, peringkat didasarkan pada perusahaan. Sedangkan bobot dalam tahap kedua didasarkan pada industri. Penting untuk diperhatikan bahwa ancaman dan peluang dapat diberi peringkat. Mau 1, 2, 3, atau 4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan nilai tertimbang. Jumlahkan nilai tertimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan total nilai tertimbang bagi organisasi. Oke, baik, cukup sekian dari kami kelompok 13. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.